Terminal Garut selalu terbangun lebih dulu daripada matahari. Bau solar bercampur asap rokok, teriakan kernet, dan derit rem bas menjadi nyanyian pagi yang kasar. Di tengah kekacauan itu, ada satu nama yang lebih dulu disebut sebelum tujuan perjalanan, Ujang Copet. Namanya bukan sekadar julukan, melainkan peringatan. Setiap orang yang mencari nafkah di terminal tahu, ada harga yang harus dibayar agar hari mereka berjalan aman. Ujang berdiri di bawah papan jadwal keberangkatan yang catnya mengelupas. Tubuhnya kekar, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tajam seperti elang kelaparan. Jaket hitam lusuh melekat di badannya, seolah menyatu dengan kerasnya hidup jalanan. Satu lirikan matanya cukup membuat sopir angkot menunduk, cukup membuat pedagang kecil buru-buru merogoh saku. Ia bukan preman sembarangan. Selama lebih dari 10 tahun, Ujang membangun kekuasaannya dari copet kecil hingga menjadi raja terminal. Tangannya kotor oleh masa lalu, tapi namanya bersih di telinga aparat, uang setoran selalu tepat waktu. Di balik senyumnya yang miring, tersimpan perhitungan dingin tentang siapa yang patuh dan siapa yang perlu dipatahkan. Anak buahnya tersebar seperti bayangan. Ada yang pura-pura jadi tukang parkir, ada yang menyamar sebagai calo tiket, ada pula yang hanya duduk merokok sambil mengawasi. Setiap pedagang tahu aturan tak tertulis, lewat sehari tanpa setor, maka dagangan bisa terbalik, gerobak bisa remuk, atau lebih buruk, tulang bisa patah. Seorang ibu penjual gorengan gemetar saat menyerahkan uang lusuh ke tangan Ujang. Ia tak berani menatap wajah lelaki itu. Ujang menghitung perlahan, lalu tersenyum tipis. "Kurang," katanya singkat. Satu kata itu cukup membuat wajah sang ibu pucat, sebelum akhirnya menambah lembaran terakhir yang seharusnya untuk makan malam anaknya. Terminal seolah bernapas mengikuti langkah Ujang. Saat ia melintas, suara tawa mengecil, obrolan terpotong, dan harapan-harapan kecil dipendam dalam diam. Bagi banyak orang, Ujang adalah takdir buruk yang tak bisa dihindari, sebuah harga hidup di tanah keras bernama terminal. Namun di balik kekuasaan itu, Ujang menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia akui. Dunia jalanan mengajarkannya satu hal, hari ini berkuasa, besok bisa terkubur. Karena itu ia tak pernah membiarkan satupun benih perlawanan tumbuh, sekecil apapun. Di pagi yang kelabu itu, tanpa Ujang sadari, terminal yang selama ini tunduk padanya sedang menunggu retaknya sebuah kekuasaan. Sebuah cerita besar akan dimulai, hanya karena suatu hari nanti, ia salah memilih orang untuk diperas. Pagi beranjak siang, dan terminal semakin riuh. Panas matahari memantul di atap seng, membuat udara terasa pengap dan menekan dada. Di balik hiruk-pikuk itu, hukum jalanan bekerja tanpa perlu dituliskan. Tak ada papan pengumuman, tak ada tanda tangan, semua orang paham, siapa yang berkuasa dan siapa yang harus patuh. Anak buah Ujang mulai bergerak. Satu persatu pedagang didatangi, dengan sapaan basa-basi yang menyimpan ancaman. "Sehat, Mang, dagangan laris." Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pengingat. Tangan-tangan kasar menunggu jawaban dalam bentuk uang yang dilipat cepat dan diselipkan diam-diam. Di sudut terminal, seorang sopir angkot memukul setirnya dengan kesal. Setoran hari itu belum cukup, tapi anak buah Ujang sudah berdiri di dekat pintu. Tatapan mereka kosong, namun penuh makna. Sopir itu menghela napas panjang, lalu merogoh saku, menyerahkan uang bensin yang seharusnya cukup untuk pulang ke rumah. Tak semua berani mengeluh. Mereka yang pernah mencoba melawan tahu akibatnya. Ada yang kehilangan lapak, ada yang dikejar hingga ke gang rumahnya, bahkan ada yang menghilang beberapa hari dengan tubuh penuh lebam saat kembali. Cerita-cerita itu beredar seperti bisikan hantu, cukup untuk membungkam keberanian siapapun. Ujang mengawasi dari kejauhan, duduk santai di bangku kayu reyot. Rokoknya mengepul pelan, seolah tak tergesa oleh penderitaan orang lain. Baginya, semua itu adalah keteraturan. Terminal tanpa rasa takut, menurutnya, hanyalah kekacauan yang menunggu kehancuran. Sesekali ia berdiri, berjalan memeriksa wilayahnya. Langkahnya mantap, seolah setiap petak lantai terminal adalah miliknya. Ia percaya, selama aturan ini ditegakkan, tak akan ada yang berani mengusik singgasananya. Namun di balik wajah-wajah tertunduk itu, tersimpan kemarahan yang dipendam rapat. Para pedagang kecil saling bertukar pandang, saling memahami tanpa kata. Mereka lelah, tapi belum menemukan alasan, atau sosok, yang bisa menjadi titik balik. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya, penuh kepatuhan dan ketakutan. Tapi tanpa disadari Ujang,
hukum jalanan yang ia bangun dengan kekerasan sedang menumpuk utang pada nasib. Dan seperti semua utang, suatu saat ia akan jatuh tempo, dengan bunga yang menyakitkan. Menjelang sore, ketika panas mulai surut dan bayangan memanjang di lantai terminal, sebuah gerobak batagor perlahan masuk ke area parkiran. Rodanya berdecit pelan, berbeda dari kebisingan mesin dan klakson. Di balik gerobak itu, seorang pemuda bertopi lusuh mendorong dengan langkah tenang, seolah terminal yang penuh tekanan itu hanyalah jalan kampung biasa. Pemuda itu bernama Asep. Tubuhnya tidak besar, bahunya tidak bidang, wajahnya pun biasa saja. Kaosnya sederhana, celananya mulai pudar warnanya. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari caranya melangkah, mantap, tidak tergesa, dan tanpa beban. Ia memilih berhenti di sudut yang agak sepi, dekat tiang lampu tua. Aroma batagor hangat segera menyebar, bercampur dengan bau aspal dan solar. Beberapa penumpang menghampiri, lalu pedagang lain ikut mendekat, sekadar mengobrol atau mengganjal perut. Asep melayani dengan senyum tipis, jarang bicara, tapi cekatan. Tangannya bergerak cepat, rapi, seolah sudah hafal ritme itu sejak lama. Di antara para pedagang, beredar bisikan pelan. Mereka saling bertanya, siapa pemuda baru ini, dan apakah ia sudah izin pada penguasa terminal. Tak ada yang berani bertanya langsung. Mereka hanya menatap Asep dengan campuran simpati dan kecemasan, wajah orang yang tahu badai akan datang. Dari kejauhan, Ujang melihat gerobak itu. Awalnya ia tak terlalu peduli, pedagang baru selalu datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang mengusik nalurinya. Pemuda itu terlihat terlalu tenang. Tak ada gelagat cemas, tak ada mata yang mencari-cari anak buahnya. Ujang menyipitkan mata, rokoknya terhenti di bibir. Seorang anak buah menghampiri Ujang. Itu yang baru, yang, katanya lirih sambil menunjuk. Ujang hanya mengangguk. Di kepalanya, pemuda itu sudah masuk daftar, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber setoran berikutnya. Sementara itu, Asep seolah tak menyadari tatapan yang mengarah padanya. Ia sibuk menuang saus, menata tahu goreng, dan menyerahkan piring kertas. Namun sesekali, matanya melirik cepat ke sekitar terminal, bukan dengan gelisah, melainkan dengan kewaspadaan yang terlatih. Sore itu, di antara uap batagor dan suara keberangkatan bas terakhir, dua dunia mulai bersinggungan. Dunia kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut, dan dunia seorang pemuda sederhana yang membawa masa lalu diam-diam. Tak seorang pun tahu, pertemuan kecil ini kelak akan mengguncang terminal Garut. Malam mulai turun perlahan, dan lampu-lampu terminal menyala satu persatu dengan cahaya kekuningan yang muram. Ujang masih berdiri di tempatnya sejak sore, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Pandangannya berulang kali tertuju pada satu sudut, gerobak batagor yang kini dikerubungi sisa penumpang malam. Ada banyak pedagang yang pernah lewat di wilayahnya, tapi pemuda itu berbeda. Asep tidak pernah menoleh dengan wajah takut, tidak pula tergesa menutup dagangan saat anak buah Ujang melintas. Tatapannya tenang, datar, namun tidak kosong. Ujang merasa seperti sedang ditatap balik, meski Asep jarang menegakkan kepala. Ujang mendengus pelan, naluri jalanannya berbisik, ketenangan seperti itu bukan milik orang lemah. Ia teringat masa mudanya, saat dirinya masih miskin, lapar, dan belajar bahwa satu-satunya cara bertahan adalah membuat orang lain lebih takut darinya. Pemuda batagor itu memunculkan rasa tak nyaman yang sudah lama ia kubur. Ia memanggil salah satu anak buah terdekat. "Perhatiin yang jual batagor itu," katanya singkat tanpa menoleh. Gerak-geriknya aneh. Anak buah itu mengangguk cepat, meski tak sepenuhnya mengerti. Bagi mereka, perintah Ujang adalah hukum. Dari sisi lain terminal, Asep merasakan perubahan suasana. Suara di sekitarnya terasa lebih pelan, lebih berat. Ia tahu tatapan itu ada. Ia mengenalnya, tatapan orang yang terbiasa menguasai, yang menganggap dunia di sekelilingnya sebagai milik pribadi. Tangan Asep sempat terhenti sesaat saat memegang pisau, lalu kembali bergerak seperti biasa. Ingatan lama berkelebat di benaknya, suara langkah di tanah basah, napas teratur, dan pesan seorang guru tua, jangan pernah memulai, tapi jangan pernah lari bila kebenaran diinjak. Asep menarik napas dalam-dalam, menelan kembali masa lalu yang nyaris muncul ke permukaan. Seorang pedagang mendekat dan berbisik, memperingatkan agar Asep segera pergi sebelum terlambat. Asep hanya tersenyum kecil. "Masih ada yang mau beli?" jawabnya singkat. Nada suaranya bukan menantang, tapi juga bukan menyerah.
Malam itu, di antara cahaya lampu redup dan bayangan yang saling bertindihan, dua pasang mata saling mengukur dari kejauhan. Ujang belum bergerak, Asep belum mundur. Dan di udara terminal Garut, ketegangan menggantung, menunggu satu kesalahan kecil untuk meledak menjadi awal pertarungan. Pagi berikutnya, terminal kembali berdenyut seperti biasa, namun udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Anak buah Ujang bergerak lebih cepat, seolah sudah menerima aba-aba tak terlihat. Tatapan mereka kini sering mengarah ke satu titik yang sama, gerobak batagor yang kembali muncul, didorong oleh Asep dengan wajah setenang hari kemarin. Ujang mengamati dari kejauhan, ia tak turun tangan sendiri. Bagi Raja Terminal, mengirim anak buah adalah cara menguji. Jika pemuda itu hanya pedagang biasa, ia akan tunduk. Jika tidak, maka masalahnya akan lebih menarik. Dengan satu anggukan kecil, dua orang anak buahnya melangkah mendekati Asep. "Hei, dagangan baru ya?" Salah satu dari mereka membuka suara dengan senyum palsu. Tangannya mengetuk-ngetuk gerobak, cukup keras untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. "Kalau mau aman jualan di sini, ada aturannya." Asep berhenti menuang saus. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap wajah di depannya tanpa emosi. "Aturan apa, Kang?" tanyanya pelan. Suaranya datar, nyaris sopan. Pertanyaan itu justru membuat salah satu anak buah Ujang tersenyum sinis. "Jangan banyak tanya," balasnya. Tangan kasar itu meraih uang hasil jualan yang terletak di kaleng kecil. Dalam sekejap, suasana berubah. Asep bergerak cepat, nyaris tak terlihat. Pergelangan tangan si pemalak terkunci, dan kaleng uang jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Orang-orang terdiam. Anak buah Ujang yang satunya refleks menyerang, namun tubuhnya justru terhuyung, didorong dengan gerakan sederhana tapi tepat sasaran. Tak ada pukulan berlebihan, tak ada teriakan. Hanya dua tubuh yang kini menahan sakit dan malu di hadapan banyak mata. Asep berdiri tegak, melepaskan kuncian, lalu memungut kembali kaleng uangnya. "Saya mau jualan saja," katanya tenang. "Tidak mau cari masalah." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi yang paham, itu adalah peringatan. Dari kejauhan, wajah Ujang mengeras. Rahangnya mengatup, matanya menyipit tajam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada anak buahnya yang dipermalukan di wilayahnya sendiri. Ia tak tahu siapa pemuda itu sebenarnya, tapi satu hal menjadi jelas, hari itu, Ujang Copet sadar bahwa ia telah salah memilih target. Insiden pagi itu menyebar lebih cepat daripada kabar keberangkatan bas. Para pedagang membicarakannya dengan suara setengah berbisik, setengah tak percaya. Dua anak buah Ujang dipermalukan tanpa perlawanan berarti, dan pelakunya hanya seorang penjual batagor. Bagi terminal Garut, itu bukan sekadar kejadian, itu adalah anomali. Asep tetap berjualan seperti biasa. Ia membersihkan gerobaknya, menyusun tahu, dan menyalakan kompor kecil seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, ia sadar mata-mata kini mengarah padanya. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap gerakannya dicatat oleh rasa curiga. Seorang pedagang tua akhirnya memberanikan diri mendekat. Dengan suara lirih, ia bertanya dari mana Asep belajar bergerak seperti itu. Asep hanya tersenyum kecil, lalu menjawab singkat, "Dulu, di kampung." Tak ada kebanggaan dalam suaranya, hanya nada menutup pintu. Jawaban itu justru memancing cerita lain. Ada yang mengingat Asep kecil, pemuda pendiam dari Garut Selatan yang pernah lama menghilang. Ada pula yang berbisik tentang seorang guru tua di kaki gunung, yang murid-muridnya dikenal jarang bicara tapi sulit dikalahkan. Potongan-potongan cerita itu beredar, saling menyambung tanpa pernah benar-benar utuh. Di sisi lain terminal, Ujang duduk sendiri. Amarahnya belum meledak, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Ia mengulang-ulang adegan kemarin di kepalanya, mencoba membaca gerakan Asep. Itu bukan keberuntungan, bukan pula gerakan orang awam. Itu adalah teknik, bersih, efisien, dan terlatih. Ujang teringat masa lalunya sendiri, saat ia pernah berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Orang yang tak suka pamer, tapi sekali bergerak, mengakhiri segalanya. Kenangan itu membuat tengkuknya terasa dingin. Ia membenci perasaan itu. Sementara itu, malam menjelang, dan Asep mendorong gerobaknya pulang. Di jalan sepi, ia berhenti sejenak, menatap tangannya sendiri. Bekas luka lama masih samar terlihat. Ia menarik napas panjang, seolah mengingatkan diri bahwa hidup yang ia pilih sekarang seharusnya jauh dari kekerasan. Namun rahasia,
seberapa rapat pun disimpan, selalu meninggalkan bayangan. Dan di terminal Garut, bayangan masa lalu Asep mulai memanjang, cukup jelas untuk membuat Ujang Copet sadar bahwa lawannya menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Kabar tentang pemuda penjual batagor itu terus bergulir, dan setiap bisikan terasa seperti duri di telinga Ujang. Di markas kecilnya, sebuah warung kopi yang selalu sepi setelah maghrib, ia duduk dengan wajah gelap. Cangkir kopi di tangannya dingin tak tersentuh, sementara rahangnya mengeras menahan amarah yang berputar-putar di dada. Di wilayah gue, gumamnya pelan, hampir seperti sumpah. Selama bertahun-tahun, tak ada satupun yang berani mempermalukan anak buahnya di depan umum. Kejadian kemarin bukan sekadar insiden, melainkan tamparan bagi harga dirinya sebagai penguasa terminal. Ujang memanggil seluruh anak buahnya malam itu. Suasana rapat mendadak sunyi. Tak ada canda, tak ada rokok yang dibakar sembarangan. Gue nggak mau dengar nama itu lagi disebut orang-orang, katanya dingin. Siapapun yang bikin terminal ribut, bikin gue kelihatan lemah, harus dihentikan. Perintahnya jelas, tapi caranya kejam. Setoran dinaikkan, pedagang yang terlambat ditekan lebih keras. Beberapa lapak kecil dipaksa tutup lebih awal tanpa alasan. Ujang tahu, tekanan itu akan menyebar, dan cepat atau lambat, semuanya akan bermuara pada satu orang, Asep. Di sisi lain, para pedagang merasakan perubahan itu seperti jerat yang mengencang. Mereka tahu kemarahan Ujang sedang dilampiaskan. Wajah-wajah lelah menatap gerobak batagor Asep dengan harap dan takut sekaligus, seolah pemuda itu kini memikul beban seluruh terminal. Asep menyadari perubahan tersebut. Ia melihat pedagang diperlakukan lebih kasar, mendengar tangis tertahan, dan merasakan ketegangan yang makin pekat. Hatinya tergerak, tapi langkahnya tertahan. Ia tahu, setiap keputusan sekarang akan menyeretnya lebih jauh ke dunia yang ingin ia tinggalkan. Sementara itu, Ujang akhirnya memutuskan turun tangan. Ia ingin melihat langsung mata orang yang membuatnya gelisah. Besok, katanya pada diri sendiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan keributan, melainkan dengan cara yang menurutnya paling mematikan, mempermalukan sebelum menghancurkan. Malam itu, hujan turun membasahi terminal Garut. Di bawah suara rintik yang jatuh di atap seng, dua niat berlawanan menguat. Amarah Ujang telah bulat, dan kesabaran Asep kian menipis. Pertemuan mereka tak lagi bisa dihindari. Pagi itu terminal Garut terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang menahan napas. Hujan semalam meninggalkan genangan dan bau tanah basah yang menyengat. Asep datang seperti biasa, mendorong gerobaknya melewati bekas tapak kaki yang mengering. Namun langkahnya kali ini lebih waspada, nalurinya berkata, hari ini akan berbeda. Ujang muncul tak lama kemudian. Bukan dari arah biasa, melainkan dari sisi parkiran belakang, tempat bayangan lebih panjang dan orang jarang melintas. Ia berjalan sendiri, tanpa anak buah. Jaket hitamnya terbuka memperlihatkan dada yang dipenuhi bekas luka lama. Tatapannya lurus ke arah Asep, tajam, menekan, tanpa basa-basi. Kerumunan kecil terbentuk dengan sendirinya. Para pedagang dan sopir pura-pura sibuk, tapi telinga dan mata mereka tertuju pada dua sosok itu. Ujang berhenti tepat di depan gerobak batagor. Kamu bikin ribut tempat gue, katanya pelan, suaranya rendah tapi mengandung ancaman. Sekarang kita beresin. Asep menghapus tangannya dengan lap kain, lalu menatap Ujang dengan tenang. Saya cuma jualan, jawabnya singkat. Tak ada gemetar, tak ada penjelasan panjang. Jawaban itu membuat sudut bibir Ujang terangkat, senyum yang dingin dan meremehkan. Tanpa aba-aba, Ujang melangkah maju dan mendorong gerobak itu hingga berderit keras. Beberapa orang tersentak. Asep bergerak refleks, menahan gerobak agar tak terbalik. Di saat itulah Ujang melayangkan pukulan, cepat dan berat. Asep memiringkan badan, menghindar tipis, nyaris tak terlihat. Serangan berikutnya datang bertubi, namun Asep tak membalas. Ia hanya mengelak, menggeser langkah, dan menjaga jarak. Gerakannya rapi, terukur, seperti orang yang paham betul kapan harus maju dan kapan menahan diri. Setiap kali Ujang hampir mengenai sasaran, Asep sudah berada setengah langkah di luar jangkauan. Kerumunan mulai berbisik. Ini bukan perkelahian biasa. Ujang menyadari sesuatu yang membuat dadanya panas. Pemuda itu menahannya. Bukan karena takut, melainkan karena memilih. Pilihan itu terasa seperti penghinaan yang lebih menyakitkan daripada pukulan. Akhirnya Asep mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, melainkan menghentikan. Cukup,
katanya tegas. Ujang terhenti sejenak, napasnya memburu. Di antara tatapan mereka, tersimpan janji konflik yang belum selesai. Duel pertama itu berakhir tanpa pemenang, tapi satu hal jelas, batas telah dilanggar, dan perang tak bisa lagi dihindari. Duel pagi itu meninggalkan jejak yang tak terlihat, tapi terasa dalam. Setelah terminal kembali bergerak seperti biasa, Asep mendorong gerobaknya pergi lebih awal. Langkahnya pelan, bahunya sedikit turun, seolah menanggung beban yang lama terkubur dan kini kembali menuntut perhatian. Di sebuah gang sempit yang jauh dari keramaian, Asep berhenti. Ia duduk di bangku kayu reyot, menatap kedua tangannya yang bergetar halus. Bukan karena takut, melainkan karena ingatan. Setiap elakan tadi pagi membuka pintu lama yang selama ini ia kunci rapat. Ia teringat kampungnya di Garut Selatan, pagi berkabut, tanah basah, dan suara tongkat kayu menghantam bumi. Seorang guru tua mengajarinya bukan cara menyerang, melainkan cara mengendalikan diri. Ilmu ini bukan untuk menang, kata sang guru, tapi untuk menjaga agar kamu tidak menjadi seperti mereka yang dikuasai amarah. Tahun-tahun berlalu, dan Asep tumbuh cepat. Kemampuannya melampaui murid lain, namun dunia di luar kampung tak sebijak pelajaran di padepokan kecil itu. Sebuah peristiwa, sebuah perkelahian yang berakhir terlalu jauh, membuat Asep sadar betapa tipis batas antara membela diri dan menghancurkan orang lain. Ia ingat wajah seseorang yang tergeletak, darah di tanah, dan teriakan yang tak pernah benar-benar hilang dari tidurnya. Sejak hari itu, Asep memilih pergi. Ia meninggalkan latihan, meninggalkan nama, dan bersumpah menjalani hidup sederhana, tanpa kekerasan. Kembali ke terminal, Ujang juga menanggung luka, meski bukan di tubuh. Harga dirinya tergores. Ia merasa dipermainkan. Setiap elakan Asep adalah cermin yang memantulkan kelemahannya sendiri. Amarahnya kini bercampur rasa takut yang tak ingin ia akui. Malam itu, Asep duduk sendirian, memandangi gerobaknya. Ia tahu masa lalu tak bisa terus dihindari. Terminal Garut telah menyeretnya kembali ke persimpangan lama, antara tetap diam, atau berdiri dan menghadapi konsekuensi. Di bawah langit yang gelap, Asep menghela napas panjang. Luka masa lalu belum sembuh, tapi dunia tak memberi waktu untuk bersembunyi. Dan di kejauhan, langkah konflik kian mendekat, menuntut pilihan yang tak bisa lagi ditunda. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata bagi para pedagang terminal. Ujang tak lagi menunggu. Amarahnya kini menjelma strategi. Setoran dipungut 2 kali sehari, suara bentakan terdengar lebih sering, dan tangan-tangan kasar tak ragu mendorong siapapun yang dianggap lambat patuh. Seorang pedagang sayur kehilangan lapaknya tanpa penjelasan. Gerobaknya diseret ke sudut terminal, rodanya dipatahkan, dagangannya berceceran di lantai basah. Salah waktu jualan, kata salah satu anak buah Ujang dingin. Semua orang tahu, itu pesan, bukan kesalahan. Asep menyaksikan semuanya dari kejauhan. Setiap teriakan terasa seperti ditujukan padanya. Setiap tangis tertahan para pedagang mengikis tekadnya sedikit demi sedikit. Ia tahu, inilah cara Ujang bertarung, menekan tanpa menyentuh langsung, memaksa lawan keluar dengan rasa bersalah. Tekanan itu akhirnya sampai juga ke dirinya. Suatu sore, gerobak batagornya didapati dalam keadaan rusak. Kompor kecilnya penyok, tabung gas dicuri. Tak ada saksi, tak ada yang berani bicara. Hanya pesan tergores kasar di papan kayu, pergi sebelum terlambat. Asep berdiri lama di depan gerobaknya yang hancur. Dadanya sesak, bukan oleh marah, melainkan dilema. Ia bisa pergi. Ia selalu bisa pergi. Tapi bayangan wajah-wajah pedagang lain muncul di benaknya, mereka tak punya pilihan itu. Di sisi lain terminal, Ujang menunggu reaksi. Baginya, ini hanya soal waktu. Setiap orang punya batas, dan ketika batas itu dilewati, yang tersisa hanyalah 2 pilihan, tunduk atau melawan. Ia yakin, pemuda itu akan menunjukkan wajah aslinya. Malam turun dengan berat. Asep memperbaiki gerobaknya seadanya, dibantu beberapa pedagang yang akhirnya memberanikan diri. Tak banyak kata terucap, tapi ada rasa kebersamaan yang lahir dari penderitaan bersama. Di tengah cahaya lampu redup, Asep menatap terminal dengan mata yang berbeda. Tekanan dan ancaman telah sampai di ujungnya. Ia sadar, diam tak lagi melindungi siapapun. Dan di saat itulah, keputusan perlahan mengeras di hatinya. Pagi itu Asep datang lebih awal dari biasanya. Terminal masih setengah terlelap, suara mesin belum saling bersahutan.
Ia berdiri di tengah lapangan parkir, menghirup udara dingin yang menusuk, seolah menguatkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Keputusan semalam tak lagi goyah, diam bukan pilihan. Ia mulai dengan hal kecil. Asep menghampiri pedagang yang lapaknya dirusak, membantu memperbaiki roda gerobak, meminjamkan alat seadanya. Tangannya bekerja tanpa banyak bicara, tapi kehadirannya memberi rasa aman yang lama hilang. Beberapa pasang mata menatapnya dengan harap yang ragu. Bisik-bisik kembali beredar, kali ini berbeda nadanya. Bukan lagi ketakutan, melainkan keberanian yang masih malu-malu. "Kalau bareng-bareng?" tanya seseorang lirih. Asep menggeleng pelan. "Jangan cari ribut," katanya. "Cari adil." Ujang mendengar kabar itu menjelang siang. Ia tertawa pendek, sinis. Baginya, kebaikan adalah kelemahan. Namun tawa itu cepat padam ketika laporan datang bertubi, anak buahnya mulai ditolak, setoran terlambat, dan beberapa pedagang memilih menutup lapak daripada menyerah. Di sudut terminal, Asep berdiri di depan gerobaknya, berbicara pada sekelompok kecil pedagang. Ia tak berpidato, tak menghasut. Ia hanya mengingatkan bahwa mereka punya hak untuk bekerja tanpa takut. Kata-katanya sederhana, tapi tepat sasaran. Ketika anak buah Ujang mendekat untuk membubarkan, Asep melangkah satu langkah ke depan. Tatapannya tenang, tubuhnya rileks namun siap. Tak ada benturan terjadi, hari itu, namun garis sudah ditarik jelas di lantai terminal. Wajah-wajah yang dulu tertunduk kini mulai tegak. Ada ketakutan yang masih tersisa, tapi ada pula keberanian yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, terminal Garut merasakan denyut harapan kecil. Dari kejauhan, Ujang mengepalkan tangan. Bangkitnya perlawanan, sekecil apapun, adalah tantangan langsung. Ia tahu, ini tak bisa dibiarkan. Dan ia pun menyiapkan malam yang akan menguji segalanya. Malam itu terminal Garut berubah wajah. Lampu-lampu menyala redup tertutup kabut tipis, hujan turun rintik-rintik membuat lantai licin dan berkilau. Suara mesin mereda lebih cepat dari biasanya, seolah naluri kolektif memerintahkan orang-orang untuk menjauh. Yang tersisa adalah ketegangan yang mengendap di udara. Asep masih di sana, menutup gerobaknya perlahan. Beberapa pedagang memilih pulang lebih awal, tapi sebagian bertahan di kejauhan, bersembunyi di balik kios dan bas parkir. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam pembuktian. Langkah kaki terdengar dari berbagai arah. Anak buah Ujang muncul satu persatu, bayangan mereka memanjang di bawah lampu. Wajah-wajah keras, tangan mengepal, sebagian membawa balok kayu dan besi. Ujang berdiri di belakang, tenang namun penuh niat, seperti jenderal yang yakin akan kemenangannya. Kesempatan terakhir, suara Ujang memecah hujan. "Pergi, atau gue hancurin semua." Asep menatapnya, lalu menggeleng pelan. Tak ada kata balasan. Ia melangkah maju setengah langkah, membuka posisi tubuhnya, sikap yang dikenali oleh mereka yang paham, siap, tapi tidak mencari. Serangan datang bersamaan. Asep bergerak cepat, memanfaatkan licinnya lantai dan sempitnya ruang. Ia menghindar, mengunci, dan menjatuhkan tanpa amarah. Setiap gerakan tepat sasaran, efisien, seolah hujan adalah bagian dari latihannya. Teriakan pecah, besi terlepas dari genggaman. Anak buah Ujang mulai ragu. Mereka tak menyangka satu orang bisa mengacaukan barisan. Beberapa terjatuh, beberapa mundur. Namun jumlah tetap menekan. Asep terpeleset sesaat, lututnya menghantam aspal, tapi ia bangkit kembali, napas berat, mata tetap jernih. Ujang maju, murka tak lagi tersembunyi. Ia menerjang dengan tenaga penuh. Benturan terjadi, keras, singkat, mematikan. Asep menahan, menangkis, dan mendorong, berusaha mengakhiri tanpa menghancurkan. Duel singkat itu memisahkan mereka, hujan menutup jarak yang tersisa. Saat sirene terdengar dari kejauhan, perkelahian terhenti seperti disambar petir. Anak buah tercerai, Ujang mundur dengan tatapan berjanji. Malam itu berakhir tanpa pemenang mutlak, tapi satu hal pasti, ketakutan telah berpindah tangan, dan perang kini memasuki babak baru. Pagi setelah perkelahian malam itu datang dengan keheningan yang janggal. Terminal Garut beroperasi, tapi ritmenya pincang. Beberapa anak buah Ujang tak terlihat di tempat biasa mereka mangkal. Bangku kosong, puntung rokok yang belum padam, dan tatapan gelisah menjadi tanda bahwa sesuatu telah retak. Cerita tentang malam hujan beredar cepat, kali ini tanpa dibumbui berlebihan. Orang-orang menyebut nama Asep dengan suara rendah namun mantap. Bukan karena ia menang telak,
melainkan karena ia tidak kalah. Di dunia jalanan, bertahan dengan kepala tegak seringkali lebih menakutkan daripada memukul jatuh. Di antara anak buah Ujang, keberanian mulai luntur. Ada yang menghindari tatap mata, ada yang pura-pura sakit dan pulang lebih awal. Setoran datang terlambat, alasan berderet. Rasa takut yang dulu mereka tebarkan kini berbalik arah, menggerogoti dari dalam. Salah satu dari mereka, yang paling lama ikut Ujang, datang dengan wajah pucat. "Yang?" Orang-orang mulai mundur, katanya lirih. Ujang tak menjawab, tangannya mengepal, kuku menekan telapak, menahan amarah yang kini bercampur kecemasan. Sementara itu, para pedagang merasakan perubahan nyata. Pemalakan berkurang, bentakan mereda. Mereka masih waspada, tapi langkah mereka lebih ringan. Beberapa berani membuka lapak lebih lama, seolah mencicipi kebebasan yang lama dirampas. Asep tetap menunduk pada pekerjaannya. Ia tak memimpin, tak mengklaim kemenangan. Namun kehadirannya saja sudah cukup menjadi penyeimbang. Ia menolak pujian, menolak sanjungan. "Belum selesai," katanya pelan pada seorang pedagang yang berterima kasih. Ujang memantau dari jauh, merasa wilayahnya menyempit. Setiap senyap adalah ancaman, setiap bisik adalah pengkhianatan. Ia sadar, kekuasaannya selama ini berdiri di atas ketakutan, dan ketakutan itu kini bocor di banyak sisi. Menjelang sore, Ujang membuat keputusan. Jika anak buah mulai runtuh, maka ia harus berdiri sendiri. Terminal mungkin masih miliknya, tapi waktunya menipis. Dan di kepalanya, satu nama berputar tanpa henti, nama yang akan ia hadapi sampai tuntas. Terminal Garut tak lagi terasa ramah bagi Ujang. Setiap sudut yang dulu tunduk kini seperti mengawasinya balik. Langkahnya yang biasanya mantap berubah kaku, dan untuk pertama kalinya ia berjalan sendirian tanpa iring-iringan. Kekuasaan yang dulu riuh kini sunyi, menyisakan gema kegelisahan. Di warung kopi markasnya, Ujang duduk menatap meja kosong. Tak ada lagi anak buah yang bercanda, tak ada laporan setoran yang ditunggu. Cermin buram di dinding memantulkan wajahnya, lebih tua, lebih keras, dan lebih rapuh dari yang ia akui. Ia menyadari, ketakutan adalah tali rapuh, sekali putus, tak mudah disambung kembali. Ujang mencoba mengumpulkan sisa loyalitas. Ia mengirim pesan, memanggil satu persatu. Beberapa tak datang, sebagian datang dengan mata menghindar. "Ini cuma satu orang," katanya keras, meyakinkan diri sendiri lebih dari yang lain. Namun kata-kata itu terdengar hampa. Di luar, kabar beredar bahwa aparat mulai melirik terminal. Ada laporan masuk, ada saksi yang mulai berani bicara. Ujang menggeram, ia tahu, jika hukum ikut campur, permainan berubah. Ia harus menutup semuanya sebelum terlambat. Amarah dan takut berkelindan. Ujang menimbang pilihan yang tersisa, dan semuanya mengarah pada satu keputusan, mengakhiri sumber masalah. Bukan lewat anak buah, bukan lewat tekanan tak langsung. Ia harus menghadapi Asep sendiri, sekali, tuntas. Sementara itu, Asep merasakan badai yang sama dari sisi berlawanan. Pedagang mendekat dengan wajah cemas, memohon agar ia berhati-hati. Asep mengangguk, memahami bahwa setiap langkah kini berisiko. Namun ketenangannya tetap utuh, ia telah menerima kemungkinan terburuk. Malam menjelang, dan pesan singkat sampai pada Asep lewat perantara, tempat, waktu, dan satu kalimat dingin, datang sendiri. Asep menatap layar ponsel lama itu lama-lama, lalu mematikannya. Tak ada kebencian di matanya, hanya kesiapan. Di bawah langit yang kembali menggelap, dua jalan menyempit menjadi satu. Ujang terpojok oleh runtuhnya kekuasaan, Asep oleh tanggung jawab yang ia pilih. Pertemuan terakhir tak lagi bisa ditunda, dan terminal Garut menahan napas menunggu akhir. Tempat yang dipilih Ujang sunyi dan sempit, di sisi belakang terminal yang jarang dilalui. Lampu satu-satunya berkedip, memantulkan bayangan patah di genangan air. Malam terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dilepas. Asep datang tepat waktu, sendirian, langkahnya tenang namun penuh kesiapan. Ujang sudah menunggu. Jaket hitamnya terbuka, napasnya teratur namun matanya menyala. Akhirnya, katanya, suara serak oleh kelelahan dan dendam. "Ini bukan soal terminal lagi. Ini soal gue." Kata-kata itu menggantung, telanjang dan jujur. Asep menatapnya tanpa kebencian. "Kalau berhenti sekarang, semua selesai," ujarnya pelan. Ujang tertawa pendek, tawa orang yang tak punya jalan pulang. "Berhenti itu kalah," balasnya, lalu melangkah maju.
Benturan terjadi cepat dan keras. Ujang menyerang dengan tenaga penuh, pukulan lurus dan sapuan kaki yang memaksa. Asep menangkis, menggeser, menjaga jarak. Setiap gerakannya ekonomis, tanpa hiasan. Mereka berputar di ruang sempit, napas saling memburu. Ujang mencoba memecah ritme dengan serangan bertubi, memancing emosi. Asep terpeleset tipis, bahunya membentur dinding. Kesempatan terbuka, namun Asep bertahan, memutar pergelangan, mengunci lengan Ujang dan melepaskannya tanpa menghantam. Pilihan itu kembali menyulut amarah. "Kenapa nahan diri?" teriak Ujang, menerjang lagi. Asep menjawab dengan gerakan yang menghentikan langkah, kuncian yang menjatuhkan Ujang ke lutut. Tak ada pukulan susulan, hanya jarak yang diciptakan dengan sengaja. Ujang terengah, menatap tanah basah. Untuk pertama kalinya ia melihat kekalahannya sendiri, bukan di tubuh, tapi di pilihan. Asep berdiri di depannya, tangan terbuka. "Cukup," katanya tegas, bukan sebagai perintah, melainkan penutup. Sirene kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Ujang menutup mata sesaat, lalu bangkit terlatih. Duel penentuan itu berakhir tanpa darah berlebih, namun dengan keputusan yang tak bisa ditarik. Malam mengunci takdir mereka, dan terminal menunggu fajar dengan kisah yang telah berubah. Pagi datang dengan sirene yang masih terngiang di udara terminal. Aparat bergerak cepat, garis pembatas dipasang, dan orang-orang berkumpul dengan jarak aman. Nama Ujang Copet tak lagi disebut dengan bisik, kini ia menjadi kabar utama di setiap sudut, disebut dengan nada heran dan lega sekaligus. Ujang dibawa pergi tanpa perlawanan. Tangannya terborgol, langkahnya terlatih namun kepalanya tegak. Wajahnya kosong, seolah menimbang ulang hidup yang dibangun dari rasa takut. Di matanya, kekuasaan yang dulu kokoh runtuh menjadi serpihan yang tak bisa ia genggam lagi. Beberapa anak buah muncul, sebagian dengan wajah menyesal, sebagian lagi memilih menghilang. Tak ada yang berani membela. Kesetiaan yang lahir dari ketakutan tak pernah bertahan lama. Terminal menyaksikan pelajaran pahit itu dengan sunyi. Para pedagang mulai berani bicara. Laporan demi laporan mengalir, cerita lama yang tertahan kini dilepas. Tangan-tangan yang dulu gemetar kini menunjuk arah keadilan. Beban yang lama menindih dada mereka perlahan terangkat. Asep berdiri di kejauhan, tak ikut merayakan. Ia menatap terminal dengan perasaan campur aduk, lega, letih, dan waspada. Ia tahu, berakhirnya satu kekuasaan tak otomatis menyembuhkan luka. Namun langkah pertama telah diambil. Seorang petugas menghampirinya, mengangguk singkat sebagai pengakuan. Asep membalas dengan anggukan kecil. Tak ada nama yang ia klaim, tak ada pujian yang ia terima. Ia memilih tetap menjadi orang biasa. Terminal kembali bergerak, bas berangkat, pedagang membuka lapak, dan suara kehidupan pelan-pelan mengisi ruang yang sempat beku. Di antara hiruk-pikuk itu, kekalahan Ujang menjadi tanda bahwa hukum jalanan bisa dikalahkan oleh keteguhan. Saat matahari naik, bayangan kekuasaan lama memudar. Sang raja terminal telah tumbang, bukan oleh dendam, melainkan oleh pilihannya sendiri. Dan di sisa-sisa pagi itu, Garut menyiapkan halaman terakhir dari kisah yang dimulai dengan ketakutan. Beberapa hari setelah kejadian itu, terminal Garut menemukan ritme barunya. Tidak sempurna, tidak pula tiba-tiba bersih dari masalah, tetapi lebih ringan. Orang-orang berjalan tanpa menunduk berlebihan, suara tawa kecil sesekali terdengar di sela teriakan kernet. Rasa takut yang lama mengendap perlahan menguap. Asep kembali mendorong gerobak batagornya ke sudut dekat tiang lampu tua. Gerobaknya masih sama, cat terkelupas, roda sedikit miring, namun ia memperbaikinya dengan sabar. Aroma batagor hangat kembali menyebar, sederhana dan jujur, mengundang orang-orang mendekat tanpa paksaan. Para pedagang menyapa lebih dulu. Ada yang tersenyum kikuk, ada yang mengucap terima kasih singkat, ada pula yang hanya mengangguk penuh makna. Asep menerima semuanya dengan tenang. Ia tak merasa menjadi pahlawan. Baginya, yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang tak bisa lagi ia hindari. Di kejauhan, terminal tampak dijaga lebih rapi. Aparat sesekali berkeliling, dan aturan baru mulai ditegakkan. Tidak semua orang senang, tapi banyak yang merasa aman. Hukum tak lagi berbisik di sudut gelap, ia mulai berdiri di tempat terang. Asep menolak tawaran untuk menjadi apapun selain penjual batagor. Ketika seseorang menyarankan ia, mengatur, agar terminal tetap aman, ia menggeleng pelan. "Cukup jaga diri masing-masing," katanya. Prinsip gurunya kembali ia pegang,
kekuasaan adalah beban, bukan tujuan. Sore itu, seorang anak kecil membeli batagor dengan uang receh yang dihitung hati-hati. Asep menambah satu